susah banget, ribet banget. Repot ngurusin adek juga. Cuman satu arah aja, jadi Handphone satu tuh dipakai berdua. Habis di PHK sama kantor. Saya udah nggak kuat lagi kayak begini. Otomatis mereka tuh butuh pendampingan orang tua. Jadi orang tuanya tuh mesti standby sampai dia selesai sekolah online gitu. Dan itu bikin kerjaan rumah berantakan. Apalagi kalau anaknya yang bukan cuma 1-2, yang 3-4 kayak saya ini kan punya 2 balita. Yang satu balita, satu bayi. Itu bikin susah banget, ribet banget. Agak susah sih. Kenapa susah? Soalnya mamaku repot ngurusin adek juga. nah jadi hanya istilahnya cuma satu arah aja. Jadi kita mau nanya ke guru pun juga ya harus kita sendiri yang harus aktif ke gurunya gitu loh. Anak saya kan 2 yang sekolah. Jadi handphone satu tuh dipakai berdua. Jadi kadang-kadang yang satu tugasnya kadang-kadang ngirimnya suka telat tuh. Nggak ada duit, mau beli kota nggak ada, ya kan? Handphone cuma satu. Gantian ya? Iya, gantian sama orang tuanya. Bingung jadinya, Pak. Belum saya berantemnya, belum nanti saya nyuruh mereka untuk ngerjain tugas, mereka kabur, pergi, main. Tuh. Jadi setiap hari saya alami tuh begitu, stres sayanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, virus corona belum berhenti karena Indonesia belum menemukan vaksinnya, sedang diuji coba. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Komnas Perlindungan Anak dengan setuju dengan kebijakan itu, bahwa sekolah tatap muka ditunda lebih dulu. Dan pemerintah mengajak anak-anakku untuk belajar di rumah, apa yang disebut dengan program pendidikan jarak jauh. Apa yang harus dilakukan? Karena memang fakta, banyak orang tua tidak punya kemampuan untuk belajar bersama dengan anak-anak karena tidak pernah dipersiapkan. Ini penyebabnya Bapak Ibu, karena selama ini sesungguhnya proses pendidikan, belajar mengajar dan pendidikan dalam keluarga berbasis pada keluarga itu. Tetapi dengan sistem pendidikan kita, dengan kurikulum yang ada, kita cabut akar pendidikan itu, proses belajar mengajar itu dari rumah pindah ke sekolah. Ketika Indonesia menghadapi COVID-19, maka ketidakmampuan dan ketidaksiapan orang tua jadi terlihat. Karena sebelumnya berbasis pada rumah, saat ini berbasis pada sekolah. Karena COVID-19, proses pendidikan belajar mengajar dipindahkan kembali dengan program PJJ, maka disinilah problem sosial ketidakmampuan orang tua. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kurikulum harus disederhanakan. Para orang tua diberikan kemampuan untuk mendampingi anak-anak dengan sistem pendidikan atau kurikulum yang gampang. Yang kedua, tentu konsekuensinya adalah pemerintah harus membuat stimulus, memberikan kuota kepada anak-anak di dalam sekolah jarak jauh itu. Ini harus menjadi konsekuensi dan tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap dengan proses PJJ ini, semua keluarga harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menciptakan rumah yang bersahabat dengan anak, sehingga proses belajar mengajar yang sesungguhnya berakar dari rumah itu dapat berjalan dengan baik. Jangan emosional, tempatkan anak dalam situasi yang sama di dalam keluarga. Proses belajar mengajar dan memberikan akses yang seluas-luasnya mengeluarkan pendapat, dan harus menyadari bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak baik, yang perlu untuk diselesaikan, yang perlu untuk
Kita diskusikan bersama-sama anak-anak kita. Sekali lagi, ciptakan rumah yang bersahabat, rumah yang ramah pada anak, dan berikan akses seluas-luasnya anak mengeluarkan pendapat. Dan pahamilah anak-anak dalam situasi sekarang ini menghadapi COVID-19. Itulah pesan moral, pesan dari Komnas Perlindungan Anak, agar kita menempatkan anak itu adalah sebagai bagian dari masa depan keluarga. Terimalah salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.